Perkenalkan, kami CGP Angkatan 11 dari Kota Pasuruan. Perkenalkan, nama saya Ida Yunisma, mengajar di TK Al-Ikhlas. Saya Melina Rahmawati, mengajar di TK Negeri Pembina Kecamatan Purworejo. Saya Dian Bermatasari, mengajar di PPSDN Bangil. Di sini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, nanti Bu Ida akan melakukan proses coaching ya dengan Bumi. Iya. Nah, di sini saya sebagai observer, saya akan menilai tentang observasi yang akan dilakukan Bu Ida sama Bu Nena. Nah, tentunya dalam proses coaching itu ada prinsip dari seorang coach ya, yang yaitu tentang kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan selama nanti kita melakukan proses coaching dengan ini, ada kompetensi inti dari coaching yaitu proses presensi, yaitu kehadiran penuh serta mendengarkan aktif dan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya disertai dengan teknik rasa ya, serta menghadirkan alutirta dalam proses coaching yang akan dilaksanakan dengan komunikasi. Kira-kira kompetensi apa nih yang akan Bu Ida gali dari coaching nanti? Saya ingin menggali kompetensi saya itu yang menurut saya masih kurang itu ya, di mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Itu yang akan saya kembangkan. Ya, semoga acaranya nanti berjalan dengan baik ya Bu ya. Tentunya dalam proses coaching kan tujuan kita kan untuk menggali ide atau potensi yang ada pada diri coach itu sendiri agar dia bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi ya. Dari kompetensi itu yang paling ingin dikembangkan dari Bu Ida apa? Yang paling ingin saya lebih spesifik yang akan saya kembangkan kompetensi coaching saya itu mungkin yang mengajukan pertanyaan di bawah. Saya ini bisa mengarahkan coach saya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali ide-ide atau gagasan-gagasan sehingga si coach saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, tidak. Nah, demikian dari saya. Nanti saya akan mengobservasi proses coaching Bu Ida dengan Bumi. Semoga berjalan dengan baik dan lancar dan mendapatkan solusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mei. Salam Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mei? Alhamdulillah tetap semangat. Sehat, semoga kita selalu tetap sehat dan tetap bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas kita Bu Mei ya. Oke Bu Mei, hari ini apa ini yang ingin kita bincang-bincang tentang apa nih Bu Mei? Ada keluhan apa Bu Mei atau ada salah? Ini saya ini mau curhat juga ya. Penanganan anak berkebutuhan khusus di kelas, apabila jumlahnya lebih dari satu dan kebetulan memang lebih dari satu di kelas saya gitu Bu. Murid yang seperti apa Bu? Murid saya itu terdiri dari 17 anak D3 ya, yang normal 17, yang ABK itu ada 2. Sedangkan kondisi kelas saya gabungan dari kelas B3 dan B4. Di B4 jumlah muridnya 17 totalnya, yang ABK-nya 1, yang 16 normal. Di B4 itu ABK-nya itu ADHD,
mereka juga berat dan hiperaktif juga karena nggak bisa diem sama sekali anaknya. Gitu. Iya, banyak Bu Mai ya, cukup banyak gitu. Banyak. Iya, tetap semangat. Menurut Bu Mai, apa nih yang dengan adanya murid ABK ini, apakah kondisi di kelas bisa kondusif atau seperti apa Bu Mai? Kalau dibilang kondusif itu sebetulnya relatif ya. Karena kondusif dengan kehadiran anak berkebutuhan khusus itu kadang-kadang tidak terduga, tapi kadang-kadang juga bisa diprediksi kira-kira akan seperti ini, pembelajarannya akan seperti ini pembelajarannya, tapi memang selalu ada tantangan-tantangan. Jadi emang kondisi setiap hari tidak bisa diprediksi Bu Ya, Mai. betul. Biar kondusif, menurut Bu Mai kondisi kelas yang kondusif itu seperti apa? Memang kondisi kelas idealnya memang harusnya satu kelas. Kalau untuk TK ya satu kelas dengan satu guru dengan 15 anak. Nah sedangkan di tempat saya memang kelebihan jumlah muridnya, jadi totalnya 19 itu masih ditambah dengan kelas lain karena memang keterbatasan ruang kelas dan guru inklusi yang dimutasi. Jadi biasanya ada guru inklusi untuk menangani 3 anak ini, sekarang guru kelas sendiri menangani anak-anak berkebutuhan khusus sekaligus. Jadi memang agak kewalahan, tapi ya memang suatu tantangan untuk guru. Iya, harus tetap apa ya, bisa mengkondisikan Bu Mai ya, dia kondisi di kelas. Kira-kira menurut Bu Mai kondisi kelas biar kondusif itu apa yang pernah Bu Mai lakukan di dalam kelas? Awal-awalnya saya kesulitan ya Bu ya, tapi lambat laun memang harus kita cari solusinya. Kemarin trik terakhir itu karena saya barusan pindah kelas, ternyata kunci kelas ini di sini tidak bisa dikunci dari dalam. Akhirnya ketika wali murid yang anak berkebutuhan khusus mengusulkan, bolehkah saya pasang slot? Akhirnya saya setujui dari kepala sekolah. Nyatanya berhasil, jadi kelas agak kondusif karena dia sebelumnya suka lari-lari keluar, jadi belum ada slotnya itu satunya lari keluar beli jajan, yang satunya keluar entah itu mainan air di keran cuci tangan itu, yang satunya panjat-panjat kadang ke sini, bongkar-bongkar buku perpustakaan, naik-naik ke loker itu, seperti itu Bu Ida kondisi kelasnya. Belum yang lagi yang normal yang seperti anak ABK, tingkahnya sangat aktif gitu. Masya Allah Bu Mai ya, alhamdulillah. Kemudian menurut Bu Mai selain dengan tadi menyelot ya, menyelot kelas dan anak itu tidak keluar, apa kira-kira ide-ide apa lagi yang bisa Bu Mai lakukan agar anak itu bisa kondusif? Ya, dulu saya itu kesulitan ya, saya banyak konsultasi dengan guru inklusi, tapi kemudian saya pernah dikirim ke Jogja waktu itu melihat SD inklusi, SD negeri di Jogja itu. Ternyata salah satu triknya yaitu dengan bantuan rekan sejawat. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu tidak hanya guru saja yang melayani, tapi teman-temannya juga bisa melayani. Dan ketika saya praktekkan, ternyata saya nggak nyangka hasilnya, ternyata bisa. Jadi bayangan saya kan mungkin anak TK kalau dikasih perintah membantu temannya, mungkin nggak ya, ternyata bisa. Jadi yang sangat nampak ini kalau dari kelompok A dulu mungkin anak masih terbatas mengenal perintah-perintah dari guru ya. Tapi ketika di kelompok B mereka sudah tahu mereka harus apa, melihat temannya mungkin meletakkan tas sembarangan, yang lain langsung mengerti. Bu ini tasnya jangan tak taruh di sini ya. Bu ini botol minumnya Gibran itu tadi ada di luar, tak ambil. Jadi seperti itu. Terus kadang melayani, kalau mau keluar kita melihat apa, belajar apa, digandeng sama anak-anak yang lain. Takutnya supaya tetap aman dan tidak kabur. Biasanya anak-anak kan kadang kepingin kemana gitu. Jadi ada rekan sejawat temannya yang bisa membantu selain nyelot pintu itu. Ada 2 sih yang sudah saya lakukan ini. Jadi dengan tutor sebaya gitu ya, Iya, iya. bisa memberdayakan anak-anak yang mungkin Bu Mai bisa, oh sepertinya ini bisa untuk membantu saya mungkin di dalam kelas gitu ya. Kemudian kira-kira ada nggak Bu untuk sekarang itu siapa yang mau dijadikan tutor
ada beberapa yang memang dia dari awal concern, jadi dia sangat perhatian sama anak berkebutuhan khusus, jadi dia nggak memandang fisik. Ada siapa itu Zakia. Kemudian menurut Bu Mai, selain tadi memberdayakan teman apa itu namanya tadi tutor sebaya dengan wali murid dan juga kepala sekolah juga Bu Mai tadi ya, untuk pembelajarannya agar kondusif, apakah pembelajaran di dalam kelas untuk anak normal dengan anak ABK bisa makan juga Bu Mai? Sebetulnya idealnya memang seperti itu, tetapi karena mereka itu beda-beda istilahnya, satunya diagnosa seperti ini, diagnosa seperti ini, banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan karena keterbatasan tenaga, waktu, dan keterbatasan IQ-nya mereka. Mereka ada di gangguan sosial emosional, terutama yang ADHD. Sedangkan yang Down syndrome ini gangguannya kan jelas di IQ. Jadi disampaikan materi apa kadang mereka masih belum bisa. Satunya nggak bisa fokus, satunya nggak bisa mengerjakan sesuai dengan harapan guru. Jadi paling tidak dari 4 sampai 5 kegiatan per hari biasanya mereka mengerjakan 1 kegiatan. Yang lain sisa waktunya kadang-kadang kita fasilitasi, biasanya kalau yang suka main balok ya kita biarkan dia main di balok. Jadi untuk pengembangan potensinya berarti di situ, minatnya di situ. Sedangkan yang minatnya gambar biasanya memang kita fasilitasi. Setiap hari itu gambar di kertas maupun di buku gambar. Kadang belum waktunya habis, buku gambarnya sudah habis karena memang maunya seperti itu. Yang penting kondusif Bu Mai ya, maksudnya anak ABK-nya biar kondusif, jadi kita memfasilitasi seperti itu Bu Mai ya. Meskipun kadang tidak sama ya, apa itu antara satu normal dengan ABK. Menurut Bu Mai kondisi sekarang kondusifnya di sekolah untuk skala dari 1 sampai 10 kira-kira sudah mencapai di angka berapa Bu? Kalau overall secara keseluruhan sih untuk yang kalau tanpa anak ABK ya sudah bisa di angka 7 atau 8. Tapi ketika ada anak ABK masuk semuanya itu kecenderungan masih di angka 5. Ya, jadi separuh. Jadi kadang mereka sudah 1 tahun sekolah, kadang-kadang bisa dianggarkan sedikit tapi habis itu tidak bisa lagi. Jadi mungkin kalau ada anak ABK mungkin level 5 sampai saat ini. Inginnya Bu Mai kalau ada anak ABK itu kelas bisa kondusif itu sampai di skala berapa? Inginnya Bu Mai sampai tidak terlalu tinggi sih, tapi paling tidak harusnya di atas 5, 6, maksimal 7. Karena kalau 8 sepertinya masih terlalu jauh ke sana karena memang kondisi anak berkebutuhan khususnya itu bagaimana dan seperti apa gitu. Untuk nyampe ke skala 7 minimal 6 ya Bu Mai ya. 6 itu aksi apa ya, rencana apa ya ke depan yang ingin Bu Mai lakukan? Saya sebetulnya ingin mengembangkan, jadi karena mereka mempunyai kesulitan, akhirnya yang saya ingin lakukan itu mencari potensi yang ada di diri mereka. Jadi tidak mencari kekurangannya mereka, tapi potensi yang sudah ada itu yang mau saya kembangkan. Itu tidak. Jadi intinya saya punya keinginan ketika di pentas seni, karena yang satu ini hobinya menggambar dan dia sangat detail gambarnya. Mau saya nanti saya tunjukkan di pentas itu hasil karyanya dia berupa coretan-coretannya dia karena sangat detail. Jadi mungkin untuk yang adik-adik ini saya tampilkan potensinya dia, walaupun tidak harus tampil dengan bersama-sama dengan teman, tapi paling tidak ada sedikit kayak pameran mungkin ya. Terus yang satunya itu senang dengan musik, yang satunya senang membaca. Jadi paling tidak saya ada gambaran ingin menampilkan mereka ketika pentas seni, entah itu membaca buku cerita, entah itu satunya mungkin pameran, entah itu satunya mungkin penari karena senang dengan musik, atau paling tidak mainkan alat musik walaupun sederhana. Ya paling tidak itu yang ingin saya kembangkan, walaupun banyak istilahnya
banyak yang belum bisa tercapai, tapi paling tidak orang tua itu kalau melihat putra putrinya tampil sudah menunjukkan potensinya itu kan pasti berbangga, dan anak itu juga akan meningkat rasa percaya dirinya. Sangat bagus Bu Mai. Saya menjadi tertarik kan itu namanya, sangat menarik programnya Bu Mai itu. Untuk mencapai itu, kira-kira Bu Mai apa yang ingin yang Bu Mai susun itu dalam bentuk seperti apa? Apakah Bu Mai akan mencoba rencana apa saja yang ingin Bu Mai lakukan melalui dari awal dari mana, kemudian siapa yang ingin Bu Mai libatkan nanti untuk kegiatan tadi di pentas seni agar bisa menampilkan anak-anak ABK ini, jadi di akhir dia bisa menunjukkan bakat. Jadi setelah meninggalkan sekolah jadi ada kenangan, ada kepuasan atau kebanggaan sendiri untuk wali muridnya seperti itu. Yang jelas pertama kali yang ingin saya ajak kerjasama itu orang tuanya. Jadi saya mau menyampaikan rencana-rencana saya, aksi-aksi saya dengan tentunya bantuan orang tua. Jadi ketika kita mewawancarai anak ini seperti apa, potensi yang dilihat guru itu di sekolah seperti ini, apakah betul di rumah memang seperti itu, nanti kita gabungkan. Kalau memang sudah satu visi, kita cari waktu untuk melatih. Karena kemarin sempat saya lihat ketika orang tuanya bilang, anak saya itu sering main simbal, itu drum band. Akhirnya waktu latihan saya kasih kesempatan, boleh nggak nyoba? Ketika saya tahu dia nyoba simbal, jadi dia kayak pemain barongsai. Saya akhirnya terbesit itu. Adik itu sebenarnya bisa ditampilkan walaupun nggak di drum band, tapi paling nggak dia bisa membayangkan, mungkin dikasih kostum leang-leang naga gitu ya, terus dia dikasih ini, mungkin itu walaupun dia tampil sendiri mungkin akan bisa membantu mengembangkan potensinya. Terus yang satunya kan suka membaca sekali, jadi setiap pagi datang itu baca buku cerita. Harapan saya nanti mungkin saya akan melatih tidak banyak, paling tidak hanya 1 buku saja sampai di akhir pentas seni, sampai bisa dipentaskan di pentas seni. Seperti itu rencana saya. Jadi kerjasama dengan orang tua, mungkin dengan anaknya juga, dengan rekan sejawat juga. Mungkin saya butuh waktu lebih untuk melatih, jadi mungkin yaitu dengan guru saling pengertian enaknya kayak gimana, seperti itu. Kira-kira kapan akan Bu Mai mulai merancang merancang kegiatan itu? Kemudian kira-kira butuh berapa lama Bu Mai untuk melaksanakan kegiatan itu? Untuk merancang insya Allah dalam minggu-minggu ini tidak. Tetapi kalau pelaksanaan ini kadang yang masih jadi hambatan karena kesulitan membagi waktu. Karena ya tadi kesibukan masing-masing guru kelas semuanya itu double. Jadi harus pandai-pandai mencari waktu, meluangkan waktu. Paling tidak ketika pentas, walaupun latihannya mungkin perlu 1 semester, tapi tidak masalah. Yang penting hasil akhirnya nanti itu bisa membawa anak dan menjadi kebanggaan orang tua. Ya, benar sekali. Semangat Bu Mai untuk terus membimbing dan menuntut anak-anak ABK supaya bisa sama-sama, meskipun kompetensinya yang dicapai berbeda dengan anak mama, tapi sama-sama bisa mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai anak itu agar selamat dan dapat bahagia. Ya. Kemudian dari bincang-bincang kita hari ini, apa yang Bu Mai dapat simpulkan, apa Bu Mai dapat peroleh? Jadi sebetulnya setiap anak itu punya potensi ya, cuman kadang-kadang kitanya saja yang masih belum bisa menggali, kitanya saja yang masih kurang sabar, kitanya saja yang masih belum bisa menemukan di manakah anak itu sebetulnya berada di posisi yang terbaiknya gitu. Iya, sudah tercerahkan Bu Mai untuk bincang-bincang kita hari ini. Sudah punya bayangan ke depan yang mau dilakukan seperti ini. Alhamdulillah rasanya lega. Ternyata saya bisa menemukan solusi dengan bincang-bincang dengan dia. Jadi anak ABK sebenarnya berarti ada potensi di dalam diri Bu Mai yang harus kita kembangkan. Pandai-pandai kita mencari celahnya itu mana, potensinya di mana. Terima kasih Bu Mai, tetap semangat
selalu sehat. Amin. Dan terima kasih untuk bincang hari ini sangat menginspirasi sekali Dumai Ya. karena berarti setiap anak itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana nih perasaannya setelah melaksanakan coaching tadi dengan Bumi? Iya, alhamdulillah tadi melaksanakan coaching dengan Bumi sangat menginspirasi dan alhamdulillah tadi banyak sekali informasi-informasi atau Bu Mei tadi tentang yang Afrika sehingga Bu Mei tadi sudah menemukan ide atau gagasan-gagasan untuk mengatasi anak Afrikanya di Indonesia. Ya. Nah, Bu Ida, selama proses coaching dengan Bumi tadi, apakah indikator keberhasilan coachingnya telah tercapai atau bagaimana? Iya, menurut saya tadi saya sudah berusaha untuk mencoba mengembangkan kompetensi saya tadi yang mendengarkan baik, sudah berusaha untuk mendengarkan coach saya yaitu Bu Mai, dan untuk pertanyaan berbobot saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar Bu Mai bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, Bu Ida. Dari proses coaching yang dengan laksanakan tadi, menurut catatan saya, dari hasil observasi saya tadi, Bu Ida sudah melaksanakan coaching dengan proses tirtanya sudah nampak tadi ya Bu ya. Serta saya lihat tadi juga Bu Ida sudah mendengarkan dengan aktif, terus nah, serta sudah menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa memancing Bumi sehingga ide-ide yang ada di dalam diri Bumi sudah tergali dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan yang ada pada Bumi tadi. Terus Bu Ida, kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan Bu Ida? Mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi saya di mendengarkan yang baik. Jadi saya ingin kadang kalau mendengarkan itu kadang kalau fokusnya kadang bentar hilang gitu ya. Jadi mungkin saya ingin menggunakan teknik stop mungkin agar saya bisa lebih berkonsentrasi, bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh coach saya. Ya, tidak. Demikian dari proses observasi yang sudah kita jalankan tadi, semoga kedepannya bisa berjalan lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Demikian video dari kami. Semoga ada manfaat. Salam Guru Pagera. Wassalamualaikum.